Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kita surah Ali Imran dari ayat 85 insyaallah sampai ayat 89. Waman, dan siapapun ya betagi, yang memilih, yang mencari ghairal islami dinan, agama selain Islam, maka falai yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wahwa, dan orang tersebut fil akhirati, di akhirat, minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Di dunia mungkin ya kaya raya, tapi nanti di akhirat. Lah, Islam ini adalah hidayah karunia Allah. Kalau kita rata-rata ya turunan ya, karena bapak emak Islam ya kita Islam. Kalau orang tua kita Hindu, kira-kira masih Hindu apa udah berubah jadi Islam ya? Lah iya. Ya alhamdulillah kita terlahir dari keluarga Islam, ya kemudian ya ikut Islam. Lah kalau yang terlahir dari keluarga non-Islam, entah Hindu, entah Buddha, entah Kristen, kalau dia kok sampai memilih Islam, itu yang luar biasa. Bahkan kadang ada orang yang Islamnya baru 5 tahun, ngajinya lebih pintar dari Islamnya yang sudah 60 tahun. Kok bisa begitu ya? Bisa ya? Iya. Yang baru 5 tahun ngajinya udah pinter, hafalan Qur'annya banyak, hafalan hadisnya, ibadah semangatnya lebih bagus dari yang sudah Islam 60 tahun. Tapi bagi yang memilih selain Islam, wa huwa fil akhirati, di akhirat, minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Di akhirat, di dunia ya bisa jadi dia yang kaya raya, justru malah orang yang di dunianya ini merdeka itu kadang malah bukan orang Islam. Itu yang punya toko dari sepanjang jaya sampai tembus Islami, itu rata-rata mungkin bukan orang Islam ya. Yang karyawannya, yang kuli panggulnya, yang tukang nganter-nganter, datu. Lah kita nggak usah kaget kalau ada yang begitu. Fir'aun itu kurang ajarnya ya pol-polan. Fir'aun itu ya kaya raya, jabatannya raja, dan konon dalam sejarah Fir'aun itu nggak pernah sakit. Lah kalau kita yang orang iman nih kadang ya nyari rezeki susah, bentar-bentar keanginan dikit meriang. Ya itu. Tapi kita yakin bahwa nanti di akhirat kita orang-orang yang bahagia, sementara mereka yang memilih selain Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia yang memilih selain Islam dialah orang-orang yang rugi. Kemudian kaifa yahdillah, bagaimana Allah akan memberi hidayah kauman, kepada satu kaum, kafaru, yang kembali kufur, ba'da imanihim, setelah mereka iman. Dulu di kaum muhajirin Ansor itu penduduk asli Madinah. Ketika Rasulullah datang, mereka pada iman pada Rasul, ya mereka Islam. Tapi ada beberapa sebab yang akhirnya mereka kembali ke kafir. Bahkan ketika Rasulullah wafat, banyak di antara mereka yang kembali kafir. Maka dalam ayat yang biasa dibaca kalau acara maulid,
wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hampir sama ujungnya, sama-sama khasirin dengan ayat yang sebelumnya. Ketika Rasulullah wafat, banyak orang-orang yang kembali murtad, kembali ke kafir. Maka sahabat yang mengingatkan mereka itu Abu Bakar, yang kemudian membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu ya rasul, ya manusia. Lah kalau Muhammad itu meninggal, apa ya kalian kafir lagi? Wong Muhammad itu manusia. Dari satu sisi beliau itu manusia, tapi dari satu sisi beliau itu seorang nabi. Lah kalau kalian nyembah nabi, maka nabi itu akan mati. Tapi kalau nyembah Allah, Allah nggak akan mati. Akhirnya ada sebagian yang balik lagi ke Islam, tapi ada yang tetap dalam kekafiran. Nah zaman sekarang ya ada orang yang dari kecil Islam, lahir dari keluarga Islam, masih muda ya Islam, giliran udah menjelang maghrib, udah di usia 50 atau 60, malah ngundang wartawan menyatakan diri keluar dari Islam. Kita kalau punya HP kan, tonton di YouTube. Iya, tonton di YouTube. Bahkan ada orang yang di pesantren sekian tahun, begitu keluar dari pesantren kafir, banyak. Orang yang karena pernikahan akhirnya jadi murtad, banyak. Saya pernah jumpai langsung beberapa kali. Dulunya dia Islam, karena dia ke Jakarta nyari kerjaan nggak nemu-nemu, akhirnya diajak dia jadi supir pribadi. Begitu jadi supir pribadi, karena kebetulan bosnya itu bukan orang Islam. Awalnya ya disuruh nganterin ketika minggu. Dia ya udah mas anterin, mas nunggu aja di luar gereja. Bulan depan mas daripada di luar panas, masuk sini nunggu di teras gereja. Besok-besoknya lagi mas daripada di luar nggak ada makanan, nggak ada minuman, masuk sini. Akhirnya masuk, dikasih makanan, ngasih minuman. Mas daripada masuk bengong aja nih, ini dipegang aja, pegang dulu, lama keluar. Yang cerita dia sendiri. Mau saya tanya, Pak, emang dari dulu kecil Kristen? Enggak, saya dulunya Islam. Lah kok jadi Kristen? Yo itu tadi ceritanya. Ada yang karena pernikahan. Artis-artis kan banyak itu. Apalagi ada artis yang sering memerankan seorang kiai. Perannya pernah memerankan tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu pulang umroh malah kejadiannya. Akhirnya keluar dari Islam. Ya wis mbok alasannya ya enggak tahu, cuman nyatanya pokoknya dia bilang saya mendapat kata dia bertemu dengan ini, akhirnya dia malah keluar dari Islam. Nah orang yang kayak begitu itu kalau sampai mati tetap dalam kekafiran. Nah itu ayatnya. Dan mereka itu akan kafir setelah mereka iman. Wa syahidu annar rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat. Mereka juga menyaksikan, mereka tahu bahwa kerasulan Nabi Muhammad itu benar. Tapi karena kondisi, entah karena ekonomi, entah karena perkawinan, entah karena pekerjaan, lain-lain, ternyata mereka ada yang memilih keluar dari Islam. Kalau sudah begitu ya wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah enggak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berperilaku zalim. Lah makanya kita ini kan sering-sering doa yang itu loh. Ujungnya bi husnil khotimah itu. Oh lupa saya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Agar husnul khotimah mati tetap dalam membawa
Iman. Karena iman Islam ini nggak ada yang jamin akan ada dalam diri kita sampai mati. Ada cerita, mungkin ibu sering dengar cerita namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia seorang ulama besar, muridnya ribuan, tapi akhirnya mati dalam kekafiran. Walaupun kiai besar, nggak menjamin matinya tetap dalam iman. Bahkan ada yang sebaliknya, saat ini mungkin preman besar matinya dalam iman. Makanya yang dalam saat ini iman gak boleh sombong. Lah kemudian yang saat ini belum iman ya gak boleh pesimis. Siapa tahu justru nanti di penghujung akhir hayatnya, mungkin sebelum ia meninggal menemukan hidayah dan akhirnya menjadi iman. Karena iman Islam ini mutlak milik Allah, mau diberikan kepada siapa atau mungkin dicabut kembali terserah Allah. Banyak contohnya. Ada di zaman Rasul, ada seorang pemuda malam hafalan Quran kalau siang ngapalin Quran, puasa sunnah gak pernah berhenti, malam tahajud gak pernah berhenti. Tapi akhir hayatnya gara-gara perempuan akhirnya keluar dari Islam, kepincut sama perempuan. Akhirnya rela dia meninggalkan agamanya, tahajudnya, Qur'annya, perjuangannya, dan lain-lain. Dan cerita-cerita begitu banyak banget. Yang masih sekarang saat ini orangnya masih hidup, yo banyak. Itu cerita-cerita yang udah puluhan bahkan ratusan tahun. Cerita sekarang yang orangnya masih hidup, yo banyak. Makanya kita doa terus pada Allah supaya istiqomah dalam iman, supaya istiqomah dalam Islam. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ulaika, mereka itu, jazaohum, balasannya, anna alaihim, sesungguhnya untuk mereka laknatullah, laknat Allah, wal malaikati, dan malaikat, wan nasi, dan manusia, ajma'in, semuanya. Allah, malaikat, orang-orang yang beriman melaknat mereka, orang yang mempermainkan agama, keluar masuk. Resikonya lebih besar orang yang murtad daripada orang yang mu'alaf. Orang kalau mu'alaf itu pemutihan. Pemutihan itu kayak orang bayar pajak terus kemudian nggak usah bayar pajak. Umpama dia dari kecil memang bukan Islam, lah umur 50 masuk Islam, lah maka umur dari 1 sampai 50 dosa yang hablum minallah otomatis dihapus, ibadahnya nggak perlu dikodok. Lah kok umur 51 meninggal, maka yang dicatat yang hablum minallah cuman setahun. Tapi kalau hablum minannas ya tetap utang, ya tetap bayar. Lah mu'alaf utang langsung lunas, lah yang lunasin siapa? Tapi kalau murtad resikonya lebih besar. Umpama dia kecilnya Islam, umur 30 ketemu jodoh bukan Islam, umur 40 cerai umpama. Lah kemudian balik Islam lagi 10 tahun, dalam masa kemurtadan itu ibadah yang ia tinggal wajib diqodho. Kalau puasa setahun 30 hari, kalau 10 tahun berarti 30 kali 10 300. Wih, abot ya, abot. Buru mati. Lah iya, kalau yang mu'alaf enak. Tapi kan ya nggak bisa direncanakan ya. Ntar aja lah kalau udah umur 50. Lah iya, kalau umur 49 mati. Nggak bisa. Berarti memang skenario Allah berjalan apa adanya, kita hanya bisa berencana. Enggak berencana. Enggak usah. Wes pokoknya kita alhamdulillah lahir dalam keadaan membawa iman, kita jaga, kita rawat sebaik-baiknya, sekuat tenaga. Yes, makanya sering doa pada Allah, mohon pada Allah agar iman Islam ini tetap ada dalam diri kita ini. Lah mereka itu memperoleh laknat itu khalidina fiha,
selama-lamanya. La yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. La yukhaffafu, tidak ada keringanan, enggak akan diringankan anhum dari mereka al adzabu, azab. Enggak ada istirahatnya. Nah, kalau orang kerja ada istirahatnya jam 12 sampai jam 1 istirahat, makan, tidur kalau cukup. Di neraka enggak ada kok kloneng istirahat. Enggak, malaikat Malik itu kuat, enggak perlu istirahat, gebukin orang kuat, anak buahnya banyak. Lah kalau Ramadan istirahat, malaikat enggak gebukin orang dulu. Ora iso, wis la yukhaffafu anhum. Enggak ada keringanan bagi mereka yang sampai mati tetap dalam kekafirannya itu tadi. Walahum yunzarun, dan juga tidak bisa ditangguhkan. Malaikat Malik bentar. Ora iso, wis pokoknya gebuk. Enggak bisa langsung entar dulu kayak entar jam 2. Ora iso, wis pokoknya gebuk. Lah iya kalau digebuk mati, langsung mati, enak ya. Di neraka itu kan kayak film cemen nih loh. Suka nonton film cemen gue. Kalau saya sampai sekarang masih hobi nonton film Tom and Jerry itu, tikus sama kucing. Itu digebuk, mati gepeng, yoga mati, hidup lagi. Nanti kalau sampai di ayat apa ada itu, bahwa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika orang itu yang disiksa tulang belulangnya hancur, maka akan kembali seperti semula. Ya kan persis film cemen itu tadi. Film cemen itu gebuk, hancur, gepeng. Ya nanti balik lagi. Gebuk, hancur, gepeng, balik lagi. Terus supaya apa? Liyadzuqul adzab, orang-orang yang begitu merasakan sakitnya adzab. Lah terus kapan? Khalidina fiha. Ayatnya kan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka yang sampai mati tetap dalam kekafiran, ya wes siap-siap digebukin, gak ada istirahatnya, gak ada penangguhannya, gak ada ntar ditunda dulu, ntar sore-sorean aja yang agak adem, ora iso. Terus tapi ayat selanjutnya, illa kecuali alladzina tabu, orang-orang yang bertaubat. Umpama ada orang yang begitu tadi itu, keluar masuk, dilalah setahun sebelum kematiannya dia taubat. Maka kalau seorang seperti itu, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, mim ba'di dzalika, setelah kelakuannya yang kayak begitu itu tadi loh. Kafir, Islam lagi, kafir, Islam lagi. Ya, begitu pas dalam keadaan Islam, di usia umpama udah umur 60, 70, lah kok dia taubat dengan sebenar-benarnya taubat, kemudian wa aslahu, memperbaiki diri. Semampunya puasa yang ia tinggal diqadha umpama. Yes, pokoknya dosa-dosanya di masa lalu diistighfari, diampuni, mohon ampun pada Allah. Itu artinya wa aslahu itu tadi. Itu ada kisah dalam kitab Riyadhus Shalihin, mungkin kisah ini sering kita dengar. Orang yang membunuh 99 orang. Ketika ia tanya ke seorang ustadz, tapi ustadznya ini ilmunya nanggung, Pak Ustadz saya mau tobat. Bagus, alhamdulillah. Dosamu apa? Bunuh orang. Waduh, berapa yang kamu bunuh? 99. Waduh, udah gak bisa diampuni. Dan neraka. Lah sama orang yang mau tobat kesel sekalian tuh ustadz dibunuh. Jadi lempeng jadi 100. Akhirnya dia masih jalan, masih kepikiran aja. Dia datang akhirnya ke ustadz yang ilmunya cukup, yang bijak. Ustadz saya mau tobat. Wah alhamdulillah. Dosamu apa? Bunuh orang. Berapa orang? Awalnya sih 99. Karena ada ustadz yang ngeselin, saya lempengin jadi 100. Waduh. Ya wis,
sebesar apa salahmu, dosamu, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan tetap nerima tobatmu selama nyawamu enggak hanya tinggal di tenggorokan, alias selama roh masih ada di badan, tobat masih diterima. Ya akhirnya tobatnya diterima oleh Allah. Kemudian ada kisah lagi masih dalam kitab yang sama, seorang wanita yang kerjaannya selalu shift malam. Lah iya, pokoknya kerjanya selalu shift malam, nggak pernah shift siang. Ketika dia walaupun kerja begitu, artinya pengen tobat tapi belum tahu caranya gimana. Kemudian ketika dia pulang, wasilahnya itu ya sepele. Ada ngelihat, kalau orang sono bilang asu, kalau orang sini bilang apa? Yang sopan asu apa anjing? Namanya ya itu ya. Dia ngelihat itu seekor anjing yang kehausan, yang apa itu lidahnya melet sampai kayak apa ngendus-ngendus tanah. Lah kemudian si wanita yang kerjanya shift malam itu dia ngelepas sepatunya, nyari air, begitu dapat air kemudian diminumkan ke anjing itu tersebut. Setelah diminumkan anjing itu tersebut, akhirnya kegelisahannya selama ini menemukan jalan. Akhirnya dia taubat. Nah kemudian illal ladzina tabu wa mim ba'di dzalika wa aslahu. Ketika ada orang-orang yang bertaubat dan kemudian memperbaiki dirinya walaupun dulu dosanya kayak apa, wis waktu muda itu dosa enggak karuan lah pokoknya. Kalau seperti itu fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah itu zat yang maha ghafur, zat maha penerima ampunan, ar-rahim, dan zat yang penyayang. Jadi sebesar apapun kesalahan, seandainya ada orang datang ke kita nanya, Bu saya mau tobat, dosamu apa? Banyak, mak saya dulu saya gaplokin, duitnya saya habisin. Jangan sampai waduh tobatmu gak diterima, takutnya nanti kayak cerita yang 99 digenepin 100 tadi. Yes, kalau ada orang model begitu, alhamdulillah. Kalau mau tobat, wes ayo sini saya ajarin kamu mandi, sholat tobat. Habis itu wes ibadah sebisa-bisamu, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau memang dulu dosanya emak, kalau emaknya masih ada, datang minta maaf. Emak saya udah di Budi Dharma, ya wes ayo datang ke Budi Dharma, kita ziarah ke situ, mohon ampun pada Allah, doakan ibumu. Insya Allah. Kalau orang yang tabu mimba didzalika wa aslahu, orang yang taubat setelah melakukan macam-macam dosa walaupun dosanya dulu seabrek-abrek, fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu zat yang maha Ghafur. Ghafur itu maha pengampun, walaupun dosanya banyak, Allah maha pengampun. Rahim, dan zat yang maha penyayang. Nah setiap kita nih pasti masa lalu ada salah, ada khilaf, dan Rasulullah itu memesankan pada kita, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap dosa umat-umatku di masa lalu itu diampuni oleh Allah, kecuali orang yang bangga dengan dosanya. Maka dosa kita, salah kita di masa lalu jangan sampai dicerita-ceritakan ke orang. Wes tutup serapet-rapetnya. Yes, minta ampun, cukup kita yang tahu. Apa mungkin ada teman-teman kita yang tahu? Jangan ditambah orang dikasih tahu. Ditutup rapat-rapat. Kalau dulu punya dosa, apalagi punya dosa kalau udah ceritain ke anak, bahaya. Umpama ibu dulu mau puasanya sering, kalau orang Jawa mokel itu apa? Jam 1 minum gitu. Lah kemudian anak diceritain, wah bahaya. Ntar anak emak ada dulu gitu. Makanya kalau punya salah, punya dosa, ditutup serapat-rapatnya. Jangan sampai dicerita-ceritakan, apalagi ke anak, bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.